Oke, teman-teman, berikutnya kakak akan menjelaskan ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen ini terjadi karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron ya. Jadi prinsip pada ikatan kovalen, prinsipnya ya, itu adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Atau bisa kita simpelkan ya bahasanya dengan menggunakan kata sharing elektron ya. Nah, biasanya kalau prinsipnya adalah sharing elektron, maka kedua atom itu sama-sama membutuhkan elektron. Jadi kan ikatan kimia kan antara dua atom ya. Misalnya ada atom A dan juga atom B. Ada dua atom yang akan berikatan. Maka pada ikatan kovalen, keduanya sama-sama membutuhkan elektron. Sama seperti ibaratnya ada orang miskin ketemu orang miskin jadi sama-sama membutuhkan uang misalnya ya. Maka ini juga sama, mereka kekurangan elektron, miskin elektron. Maka mereka membutuhkan elektron sehingga mereka bergabung untuk membentuk ikatan kovalen sehingga mereka bisa saling sharing elektronnya. Nah, kakak akan berikan contoh untuk ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan pada molekul O2 itu termasuk ikatan apa? Nah, kita harus tahu bahwa O2 atau oksigen itu memiliki nomor atom 8. Sehingga konfigurasinya adalah 26. Di sini ada dua oksigen, oksigen satu dan oksigen 2. Anggaplah ini oksigen satu, ini oksigen 2. Konfigurasinya sama ya, sama-sama 26. Keduanya ini sama-sama membutuhkan dua elektron. Sehingga kalau kita gambarkan, oh yang pertama, karena dia membutuhkan dua, maka dia boleh memasangkan dua seperti ini. Nah, sisanya boleh taruh di atas, boleh taruh di samping. Ada satu yang dipasangkan. Kemudian berikutnya satu lagi adalah oksigen yang kedua. Nah, oksigen yang kedua kita taruhnya di samping sini dan dia juga membutuhkan dua, maka dia juga memasangkan dua. Jadi memasangkan itu artinya ditaruh di tengah gitu dua. Nah, seperti ini. Sisanya taruh di samping-sampingnya ya. Sehingga oksigen satu ini dia akan ngambil dua dari oksigen dua dan oksigen yang kedua ini yang di sebelah kanan dia juga akan mengambil dua dari oksigen yang sebelah kiri karena sama-sama membutuhkan dua. Jadi di sini saling sharingnya adalah dua dua pasang elektron. Sehingga kita lihat karena mereka saling sharing dua pasang elektron sehingga terbentuklah ikatannya adalah ikatan rangkap dua. Seperti ini ikatannya. Sehingga jawabannya adalah ikatan rangkap dua. Kemudian berikutnya adalah gambarkan struktur Lewis dari molekul NH3. Nanti teman-teman harus lihat dulu di tabel periodik ya, nomor atomnya. Di mana N adalah 7, H adalah 1. Kita buat dulu konfigurasinya. Ini 25, ini 1. Sehingga ini 5, ini 1 ya. Maka ini dia membutuhkan tiga elektron, sedangkan H membutuhkan satu. Kenapa H membutuhkan satu elektron? Karena hanya hidrogen saja yang bisa membentuk duplet. Duplet itu dua elektron sudah stabil. Selain hidrogen, dia harus membutuhkan 8 supaya stabil. Kayak ini kan 5 berarti dia butuhnya 8 ya. Harus oktet ya. Kalau 5 itu harus oktet. Tapi kalau satu dia hanya butuh duplet, hanya butuh dua saja untuk mencapai stabil ya. Kalau oktet 8, kalau duplet itu dua. Setelah itu kalau kita sudah menentukan konfigurasinya dan menentukan juga butuh berapa, langkah kedua adalah kita akan menentukan atom pusat ya.
Atom pusatnya di sini adalah yang jumlahnya sedikit. Pada senyawa NH3 yang jumlahnya sedikit adalah N. Ya, di sini N itu 1, H itu 3. Berarti N jumlahnya lebih sedikit. Maka N sebagai atom pusatnya. Karena N itu adalah atom pusat, maka kita akan letakkan N di tengah ya. Kemudian hidrogen dia adalah atom yang bukan pusat, maka kita taruh dia mengelilingi atom pusat atau mengelilingi N. Berikutnya kita akan tulis elektron dari luar dulu. Karena di sini yang di luar adalah hidrogen, maka kita tulisnya hidrogen yang dari luar yaitu punya elektron 1. Nah, elektronnya didekatkan ke N karena hidrogen kan membutuhkan dari N kan, membutuhkan juga kan elektronnya, maka boleh didekatkan ke N1. Maka N-nya wajib juga memberikan. Maka N di sini memberikan 1, di bawah memberikan 1, di kanan juga N-nya memberikan 1. Maka N-nya sudah terpakai 3. Sedangkan N itu elektron valensinya 5. Maka sisanya 2 kita taruh di atas seperti ini. Kalau sudah, kita akan lingkari. Nah, hidrogen tadi membutuhkan 1 ya, ngambil dari N. Hidrogen yang bawah membutuhkan 1, ngambil dari N. Hidrogen yang di kanan membutuhkan 1 juga dari N. Sekarang N-nya juga membutuhkan 3, maka N akan mengambil semua punya hidrogen. Sehingga N-nya kalau kita hitung juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah masuk ke lingkarannya N. Sedangkan hidrogen dia sudah masuk 2 ke lingkarannya hidrogen. Jadi sekarang hidrogen dan N-nya itu sama-sama stabil. Berarti kalau kita lihat ikatannya ini satu pasang, ini satu pasang, ini satu pasang. Sehingga bisa kita gambarkan ikatan kimianya secara garisnya ya. Itu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini adalah ikatan kovalen. Kemudian berikutnya ada namanya ikatan kovalen koordinasi. Apa itu ikatan kovalen koordinasi ya? Ikatan kovalen koordinasi adalah sharing elektron sama, tapi hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi kalau tadi ikatan kovalen yang biasa ya, yang normal, itu harus berasal dari 2 atom saling sharingnya. Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi, dia hanya berasal dari salah satu atom saja yang saling sharing seperti itu. Contohnya pada senyawa SO3. Nah, kakak akan coba gambarkan di samping sini ya. Senyawa SO3. Nah, SO3 langkah pertama sama seperti ikatan kovalen tadi ya. Maka kita harus bikin konfigurasinya sesuai dengan nomor atomnya. S itu 16 berarti 286. O itu 8 berarti 226. Kemudian berikutnya ini ternyata sama-sama membutuhkan 2 elektron untuk mencapai stabil atau mencapai oktet. Kemudian berikutnya langkah kedua menentukan si atom pusat. Berarti di sini atom pusatnya adalah S dong ya karena S jumlahnya lebih sedikit. Kita akan gambar di sini S-nya di tengah, O-nya mengelilingi seperti ini ya. Kalau sudah O-nya kita tulis dulu karena O di paling luar ya. O6 dia membutuhkan 2 maka dia masang 2 mendekati S. Maka sisanya boleh taruh di belakangnya. O yang di sini juga sama dia membutuhkan 2 maka dia akan pasang 2 mendekati S. O yang di atas juga sama, dia akan pasang 2 mendekati S. Nah, S-nya wajib memberikan terlebih dahulu kepada O. Nah, ini S-nya kita kasih ke O, ini juga kita kasih ke O, ini juga kita kasih ke O. S juga punya 6, maka S-nya udah habis, semuanya dipakai untuk si O. Kemudian berikutnya kita mau lingkarin mana yang masuk ke dalam O ya. O dulu ya, karena O paling luar. Nah, O sekarang sudah 8. O yang kanan juga sudah 8. O yang atas juga sudah
8. Nah, sekarang perhatikan S-nya. Apakah S-nya akan mengambil semua? Jika S-nya mengambil semua, maka dia akan super oktet, akan lebih dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka S-nya nggak mau tuh dia ngambil semua. Dia kan hanya butuhnya 2 saja. Maka dia juga akan mengambil 2 saja. Seperti ini dia ngambil yang atas, yang kanan dan yang kiri dia tidak mau ambil. Nah, S yang tidak mengambil dari O, ini kan S-nya tidak mengambil dari O ya. Yang masuk ke lingkaran S itu hanya O yang atas saja. Maka ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Di sini ikatan kovalen koordinasinya. Karena si S-nya tidak mau mengambil dari O ke dalam lingkarannya dia. Ya, sedangkan O-nya tetap mengambil S-nya. Jadi yang sharing itu hanya si S-nya saja, O-nya tidak sharing. Sehingga yang atas ini ikatannya rangkap karena dia berikatan dua pasang. Sedangkan kalau ikatan koordinasi, maka simbolnya adalah arah panah. Arah panahnya menuju ke O. Artinya apa? Artinya elektronnya dikembalikan ke O, tidak dipakai oleh S. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Sampai sini apakah ada pertanyaan?